Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunawan Abdillah di EZTV. Kali ini kita membahas mengenai persoalan anak-anak terutama di saat wabah COVID-19 ini. Di studio EZTV kita kedatangan tamu yaitu Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Anak Indonesia. Kita akan berbincang-bincang mengenai situasi terkini, apalagi dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka yang timbul terpapar anak-anak ini sangat memprihatinkan, ada 3.400. Bahkan ada 129 anak meninggal dan sekitar 29 anak ya Pak Aris ya? Betul. Terkonfirmasi meninggal karena COVID-19. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai hal ini. Oke, langsung saja Bang Aris Sirait Merdeka. Gimana nih tanggapan Abang mengenai situasi saat ini, apalagi juga dengar-dengar ada pembukaan mengenai back to school. Iya, jadi ini satu problem yang perlu mendapat perhatian semua orang, semua pihak. Tentu yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Bahwa penerapan yang direncanakan kebijakan the new normal itu berarti akan mengembalikan perilaku-perilaku yang baru, termasuk bagaimana membuka sektor ekonomi sebagai bagian untuk jawaban agar anak-anak itu bisa tertolong, tidak menjadi anak-anak yang dalam situasi kelaparan. Maka the new normal itu tentu tidak diterapkan untuk sektor pendidikan. Karena apa? Karena Indonesia belum menjamin bahwa sampai kapan virus corona itu berakhir di Indonesia. Bahkan di Indonesia sampai hari ini juga belum ada kepastian ada vaksin yang bisa melawan atau anti terhadap corona ini. Lalu yang ketiga, alasan mengapa sektor pendidikan perlu mendapat prioritas itu karena protokol kesehatan, ya, percepatan penanganan COVID-19 itu belum memberikan jaminan kepada sektor pendidikan termasuk prasarana-prasarana di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, the new normal atau tatanan kehidupan baru itu tidak diserta-mertakan, tidak gerusa-gerusu untuk sektor pendidikan. Dari tiga alasan itu. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak dengan tegas bersama dengan ratusan lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia meminta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian PMK dan Kementerian Pendidikan untuk memperpanjang sekolah jarak jauh, apa yang dikenal dengan sekolah di rumah saja. Ini dalam kerangka apa? Supaya kita bisa terhindar dari pengalaman Korea Selatan, Jepang, dan Prancis ketika mereka memastikan seolah-olah bahwa virus corona sudah berakhir di negerinya, dibuka kembali sekolah, tetapi baru berjalan 2 hari, itu di Korea ditemukan lebih kurang dan di Prancis 70 orang meninggal dunia pada usia dini. Itu satu. Nah tadi saya mengkonfirmasi misalnya IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia memastikan bahwa ada 14 anak meninggal dunia positif karena COVID-19. Ratusan anak di Jawa Timur, antara 100 sampai 300-an itu dinyatakan positif virus corona. Nah artinya bahwa klaster yang menyerang anak-anak sekarang virus itu adalah pada sektor anak-anak dalam usia pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itulah kita bersepakat dengan semua pegiat lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara untuk meminta kepada Presiden untuk segera mungkin memastikan bahwa memperpanjang masa sekolah jarak jauh itu. Karena apa? Kita tidak tahu data yang dikeluarkan oleh IDAI itu yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara tertinggi di ASEAN yang dimana ditemukan anak-anak meninggal dunia positif COVID-19 dibanding dengan Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Kalau data ini benar, maka kalau ini kita paksakan untuk back to school seperti Anda katakan tadi, maka kita bisa-bisa terancam kehilangan generasi. Itulah ketakutan Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang peduli terhadap anak-anak di Indonesia. Oke, mungkin ada pesan khusus Bang Aris untuk Ketua Gugus bahkan Presiden Jokowi mengenai data dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang 800 anak terpapar COVID,
Bahkan 129 anak dengan status pasien dalam pengawasan meninggal dan 14 anak ini terkonfirmasi. Nah, sebagai catatan sendiri, apakah 14 anak ini sudah benar-benar dinyatakan atau melalui yang namanya visum mereka meninggal karena COVID? Dalam laporan gugus tugas nasional dan yang dilakukan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan untuk COVID-19 itu tidak dijelaskan penyebab kematian, hanya disebutkan karena COVID-19. Bahwa tidak memperlengkapi ketika menyatakan ada 14 anak meninggal dunia, ratusan dan seterusnya, itu dengan tentu data-data seperti visum yang menyebutkan apakah itu memang positif karena COVID-19. Itu belum ada. Karena hampir sebulan saja Komnas Perlindungan Anak terus-menerus ya mendesak penanggulangan COVID-19 itu dengan gugus tugas nasional maupun juru bicara dari Kementerian Kesehatan yang setiap hari sekali 24 jam dilaporkan. Itu awalnya tidak ada klasifikasi terhadap itu, ya. Klasifikasi misalnya 0 sampai 5 tahun, berapa anak terpapar, berapa positif, berapa meninggal, berapa sembuh, usianya antara 6 sampai 12. Itu awalnya tidak pernah terkonfirmasi dengan baik. Tetapi karena desakan-desakan Komnas Perlindungan Anak bersama dengan para pegiat perlindungan anak, akhirnya ada klasifikasi itu. Dan akhirnya kita bisa menemukan misalnya klasifikasi yang terkontaminasi, terpapar, yang meninggal dan sebagainya berdasarkan klasifikasi itu. Ada 0 sampai 5, 6 sampai 12, 13 sampai 17. Seyogianya yang meninggal dunia juga harus dibuat klasifikasi. Penyebabnya apa, visumnya apa. Jangan-jangan itu jenis penyakit lain. Kan ini kan harus betul data yang pas karena ini adalah menyangkut tentang anak-anak. Oleh karena itu saya kira Komnas Perlindungan Anak dengan segera akan melakukan konfirmasi juga itu kepada gugus tugas nasional termasuk juru bicara untuk menentukan klasifikasi termasuk kepala-kepala daerah seperti yang dilaporkan di Jawa Timur ada 23 anak sekarang ini balita dinyatakan positif corona. Nah, klasifikasinya umurnya berapa? Yang meninggal itu misalnya karena apa? Harus ada visumnya. Setiap orang meninggal pasti ada visumnya apa penyebabnya. Itu yang kita harapkan supaya menjadi terang benderang dan ini juga menjadi bahan bagaimana kita mengadvokasi memberikan kesadaran kepada masyarakat lebih detail lagi. Oke. Satu lagi nih Bang Aris, kita balik ke bantuan sosial nih. Jadi kan waktu awal-awal ramai sekali mengenai bansos-bansos, tapi juga di dalam paketan bansos itu minim dengan yang namanya perhatian ke anak. Nah, menanggapi hal tersebut biar bansosnya juga ikut mendukung imunnya anak ini seperti apa nih Bang Aris? Iya, itu juga salah satu kendala dan menjadi agenda Komnas Perlindungan Anak setelah Indonesia dinyatakan darurat nasional non alam ya. Dan itu pasti akan melanda semua, mau kaya mau miskin itu terkena virus ini. Nah, tentu kita beri apresiasi Kementerian Sosial langsung bergerak memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako. Baik itu bantuan Kementerian Sosial, bantuan sosial, bahkan terakhir ini ada bantuan Presiden dan sebagainya. Kita apresiasi itu karena memang masyarakat butuh itu ketika Indonesia atau setiap daerah menyatakan PSBB. Dan dampak dari penetapan PSBB kan berarti harus ada sandang pangan yang cukup karena banyak masyarakat yang terpaksa tidak bekerja, kehilangan pekerjaan. Itu kita apresiasi. Tapi disayangkan itu tidak ada koordinasi di lintas kementerian gitu. Bahkan kementerian masing-masing minta dana bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh bantuan presiden, bantuan mensos. Itu sebenarnya nggak lazim gitu kan. Tapi itu dilakukan. Bahkan partai-partai politik juga, bahkan anggota DPR minta dari dana itu seharusnya kan dia bisa menyisakan dari gajinya dan sebagainya untuk membeli sembako. Bukan minta lagi yang sudah disiapkan oleh Kemensos atau kementerian lain. Nah, ini diserahkan diminta dari situ tapi diserahkan kepada konstituennya, itu tidak fair. Tetapi walaupun demikian kita memberikan rasa hormat. Cuma sayangnya semua bantuan sosial dalam bentuk sembako itu orientasinya orang dewasa, gitu loh. Nggak pernah memikirkan anak-anak gitu. Jadi harus bentuknya seperti apakah bantuan paket untuk keluarga-keluarga yang di dalam bansos ini? Apakah ada vitaminnya, ada susunya, atau seperti apa sih? Ada klasifikasinya. Kalau misalnya 0 sampai 5 berarti di bawah 5 tahun. Itu kan nggak perlu Indomie, diperlukan itu biskuit, susu, vitamin, ya, hal-hal yang menyangkut
bagaimana di luar ASI ya, yang utama ASI untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak balita supaya dia imun terhadap serangan corona. Itu harus ada bantuan sosialnya dalam bentuk sembako yang menguatkan imunitas. Yang 12 sampai 13 atau 6 sampai 12 apa misalnya, dia misalnya masih butuh kacang hijau misalnya kan, bentuknya kan balita nggak perlu misalnya, kalau yang 12 sampai sekian itu kacang hijau, susu dan sebagainya. Nah di atas 18 ya itu tadi bantuan sosial yang bentuknya sembako, kalau mau dibutuhkan mie instan oke, nggak masalah, telur nggak masalah dan seterusnya, beras dan sebagainya, gula itu ada kepentingan orang dewasa. Jadi harus begitu. Sebenarnya Indonesia harus belajar terhadap itu, karena selain kita seringkali diperhadapkan dengan bencana alam, tetapi nggak pernah belajar terhadap apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Karena ketika terjadi bencana alam, non alam pun itu anak-anak pasti akan menjadi korban. Jadi nggak pernah dipikirkan. Itu berarti persoalan anak masih tetap mendapatkan perhatian di pinggir gitu. Nah oleh karena itulah saya kira dengan momentum corona ini, ya sekali lagi jangan sampai kita bisa terancam the lost generation atau terancam generasi akibat dari virus corona. Itu bisa dimungkinkan karena sekarang ini terkonfirmasi sudah ribuan, hampir 1.800 meninggal dunia. Nah persoalannya adalah apakah itu karena COVID atau apa, itu kan harus dijelaskan. Itu penting sekali khususnya pada anak. Saya tidak mau urus dengan orang dewasanya, tapi anak-anak yang dinyatakan meninggal dunia itu positif COVID dan ada visumnya atau tidak gitu. Ini bukan untuk memuji kepalitan data, bukan, tetapi bagaimana supaya kita bisa merencanakan rencana-rencana untuk mengatasi anak berhadapan dengan the new era ini, ya khususnya pada sektor pendidikan. Saya tentu menaruh rasa hormat saya kepada Bapak Presiden yang betul-betul memberikan kepedulian terhadap anak-anak, karena beberapa waktu lalu saya mendengar beliau menyampaikan pesan kepada Menteri Pendidikan maupun ke Menko PMK untuk menyikapi respon masyarakat terhadap perpanjangan sekolah jarak jauh, sekolah dalam rumah, kepada Menteri PMK dan Menteri Pendidikan supaya tidak gerasa gerusu dan perlu dikaji ulang dan harus mendengarkan aspirasi masyarakat, karena hampir 62% hasil penelitian polling itu menyatakan tidak setuju untuk dibuka dulu sebelum, ya itu tadi Komnas Perlindungan Anak menekankan dengan Bapak Presiden sudah memberikan rasa kepedulian itu sampai Indonesia itu bebas dari virus corona atau bebas COVID-19 dan mempunyai vaksin untuk anti corona, barulah kita buka supaya kita tidak mempunyai pengalaman seperti Korea Selatan yang sampai saat ini menyesali diri karena Perancis juga anak-anaknya meninggal dunia akibat dari ketidaksabaran kita untuk mengatasi virus corona. Saya kira Komnas Perlindungan Anak sekali lagi menyatakan kepada Bapak Presiden bahwa untuk sementara ini untuk tatanan the new normal ini tidak untuk sektor pendidikan. Sektor ekonomi silakan, tetapi tetap mematuhi disiplin terhadap protokol kesehatan percepatan penanganan COVID-19. Saya kira itu pesan moral dari Komnas Perlindungan. Oke, terima kasih sekali Bang Aris Sirait Merdeka. Semoga pesan yang disampaikan oleh Bang Aris Sirait Merdeka bisa sampai ke Presiden dan semua lembaga-lembaga termasuk kepala-kepala daerah untuk bisa bersabar untuk membuka sekolah-sekolah dan lingkungan pendidikan agar apa? Agar anak-anak ini bisa terbebas dari yang namanya virus corona. Dan jangan lupa bahwa visum kematian atas anak-anak ini begitu penting agar terang benderang bisa membuat lebih jelas apa kematian anak-anak ini. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.